Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru akan membersamai anak-anak kelas 4 belajar tentang indahnya kebersamaan dalam subtema keragaman dalam kebersamaan di pembelajaran ketiga. Ya, anak-anak, nanti kita akan melakukan sebuah percobaan. Namun sebelum melakukan percobaan, Pak Guru ingin anak-anak menyaksikan dulu lagu Telinga. Gitu ya anak-anak, cekidot. Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, estasiun saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, membuat tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput, saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Ya anak-anak, tadi sudah menyanyikan bersama-sama lagu tentang bagian-bagian telinga dan fungsi-fungsinya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut anak-anak dapat lebih memahami tentang bagian-bagian dan fungsi indera pendengaran pada manusia, yaitu telinga. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang indera pendengar kita, bagaimana cara mendapatkan bunyi sehingga sampai ke telinga kita dapat mendengar bunyi tersebut, maka kita akan melakukan sebuah percobaan ya anak-anak, hampir sama dengan pembelajaran satu kemarin, namun agak sedikit berbeda pada pembelajaran kali ini percobaannya. Namun sebelum melakukan percobaan, silakan anak-anak siapkan satu lembar kertas. Kertas tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bagian, 4 kotak. Kotaknya seperti ini anak-anak. Ada kotak apakah yang aku tahu, ada kotak apa yang harus aku ketahui, ada kotak bagaimana aku dapat mempelajarinya, dan ada kotak apa yang aku pelajari. Kita bahas bersama-sama secara singkat ya. Apa yang aku tahu? Yang aku tahu tentang percobaan bunyi dan indera pendengar. Apa yang aku tahu? Oh, aku tahu bagian-bagian telinga bisa ditulis. Apa yang aku tahu lagi? Oh, proses mendapatkan bunyi. Begitu. Bisa ditulis seperti bisa tulis di apakah yang aku tahu. Nah, mungkin apakah yang harus aku ketahui? Bagaimana cara manusia dapat mendengar bunyi? Boleh. Suara seberapa meter yang masih dapat didengar? Boleh tulis di sini. Apa yang harus aku ketahui? Di bagian bagaimana aku dapat mempelajarinya, bisa melalui percobaan. Bisa mungkin tanya Mbah Google misalnya. Atau mungkin tanya ke ayah atau ibu. Boleh. Nah, bagian keempat ini, apa yang aku pelajari, jangan diisi dahulu, nanti diisi setelah pembelajaran selesai. Begitu ya anak-anak? Lanjut persiapan percobaan sumber bunyi. Nanti silakan anak-anak berkelompok, dalam satu kelompok bisa terdiri dari 4-5 anak. Nanti persiapkan satu anak sebagai pendengar dan yang lainnya sebagai pemukul benda. Berarti kalau misalnya satu kelompok 4 anak, berarti yang pemukul bendanya adalah 3 orang. Kalau kelompoknya 5 anak, berarti pemukul bendanya adalah 4 orang. Seperti itu. Kemudian sediakan 5 benda untuk percobaan sumber bunyi. Ada misalnya Pak Guru di sini menyiapkan piring, botol, kaleng, ember, dan sendoknya nanti sebagai pemukul untuk memukul piringnya, botolnya, kalengnya, embernya. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan awal. Anak-anak siapkan satu lembar kertas lagi.
kita akan menjawab atau menduga-duga, namanya pertanyaan awal, menduga-duga, menjawab. Kalau bahasa ilmiahnya adalah kita akan membuat hipotesis, dugaan awal untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja? Apa yang akan terjadi ketika benda-benda tersebut dipukul dengan sendok secara bergantian? Apa yang akan terjadi? Kira-kira anak-anak, tulis jawaban kamu di satu lembar kertas yang sudah disiapkan tadi, berbeda dengan yang lembar yang awal tadi ya, yang tentang topik 4 bagian itu, ini pada satu kertas tersendiri. Tulis pertanyaannya, lalu di bagian bawah jawab. Dan pertanyaan kedua, dapatkah kalian mendengar bunyi yang berasal dari benda-benda tersebut? Kira-kira bagaimana? Begitu ya, tulis soalnya, lalu kemudian di bagian bawahnya tulis jawab. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus melakukan sebuah percobaan. Ya, anak-anak akan melakukan sebuah percobaan. Bagaimana percobaannya, Pak Guru? Nah, seperti ini. Langkah-langkah percobaan. Seorang anak yang bertugas sebagai pendengar, silahkan memposisikan diri di tengah dan kemudian pemukul benda berpencar sejauh 5 meter. Kemudian, secara bergantian, yang bertugas sebagai pemukul memukul benda. Kemudian yang bertugas sebagai pendengar menebak suara benda apa itu, dan kemudian dari mana suara tersebut berasal. Begitu. Ya anak-anak, silahkan anak-anak melakukan percobaan terlebih dahulu. Ya, bagaimana anak-anak tadi sudah melaksanakan percobaan? Asik apa tidak? Semoga asik. Nah, setelah melakukan percobaan, anak-anak silahkan menjawab pertanyaan setelah percobaan yang Pak Guru buat ini. Dapatkah kalian mendengar suara benda yang dipukul? Bagaimana? Jawab pada satu lembar kertas. Beda ya, jadi nanti ada 3 kertas. Ada kertas yang topik, ada kertas pertanyaan awal, ada kertas pertanyaan setelah percobaan. Kemudian, adakah yang tidak dapat mendengar bunyi yang dipukul? Kira-kira ada apa tidak? Kemudian, kalau ada, mengapa ada yang bisa mendengar dan ada yang tidak bisa atau tidak dapat mendengarkan bunyi dari benda-benda tersebut? Kira-kira mengapa? Nah, ini adalah bahan diskusi kita. Ya, di sini kan setiap kemampuan pendengaran manusia terbatas. Ada yang bisa mendengar sampai jarak jauh, mungkin 2 meter, 3 meter, 5 meter, masih bisa mendengar. Namun ketika ada juga yang ketika jaraknya 5 meter, ada yang tidak bisa mendengarkan bunyi benda. Jadi kesimpulan kita pada percobaan hari ini adalah kemampuan telinga manusia untuk mendengar bunyi sangat terbatas. Itu ya. Telinga manusia normal umumnya hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kemampuan telinga kita sangat terbatas. Seperti itu. Nah, setelah anak-anak tadi melakukan percobaan, maka anak-anak diminta membuat laporan percobaan. Ada 2 model laporan percobaan yang akan kita buat ya. Yang pertama adalah berbentuk ilmiah. Seperti ini bentuknya.
Jadi ada nama percobaan, kemudian tujuannya apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Tadi sudah sempat dibahas, anak-anak tinggal menyalin saja. Ada yang bentuknya narasi atau cerita. Contoh seperti ini. Pada hari Senin tanggal 20 Juli saya dan teman-teman saya melakukan percobaan titik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya mungkin 4 langkah, atau 5 langkah, atau 3 langkah. Jadi kemudian pada percobaan tersebut kami menemukan bahwa telinga manusia titik. Maka kesimpulannya adalah titik. Anak-anak bisa menuliskan sendiri seperti itu ya. Jadi silakan anak-anak membuat 2 laporan. Ada laporan yang bentuknya ilmiah dan ada yang laporan bentuknya narasi. Jadi hari ini kita menggunakan 5 kertas. Kertas yang pertama kertas 4 bagian tadi, kemudian kertas pertanyaan awal, kemudian kertas percobaan bagaimana tadi, kemudian pertanyaan setelah percobaan, kemudian kertas laporan ilmiah, dan kemudian kertas laporan yang berbentuk narasi. Seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi dari langkah pertama sampai langkah terakhir, langkah mempersiapkan terus sampai membuat kesimpulan, maka anak-anak silakan menjawab di satu kotak yang tadi ditinggalkan untuk tidak dijawab. Sekarang kita menjawab bersama-sama. Apa yang aku pelajari hari ini? Aku belajar tentang telinga manusia ternyata saat mendengar bunyi sangat terbatas. Seperti itu. Ya, anak-anak. Silakan nanti kertas-kertasnya tadi dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sumber bunyi, percobaan sumber bunyi ya. Pak Guru beri tugas, tadi anak-anak sudah belajar tentang membuat laporan. Nanti silakan anak-anak buat 2 laporan, laporan yang ilmiah dan laporan yang cerita. Kemudian kumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu. Gitu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.